Shalom, salam sejahtera pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Cendra, saya adalah mahasiswa STTRI yang pada saat ini sedang melakukan tugas praktek selama 2 bulan. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan satu renungan dengan tema Bertumbuh dalam Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan, mohon bimbingan daripadanya. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang kudus, pada sore hari ini kami kembali ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon bimbingan daripada Engkau, kiranya Engkau mau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang Engkau taburkan di hati kami ya Tuhan bisa bertumbuh dengan baik dan memberikan buah-buah yang berlipat-lipat yang akan memulihkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mempunyai 3 orang anak dan putra kami yang paling kecil pada saat itu berumur sekitar 5 tahun, itu bertumbuh dengan satu kelainan yang membuat kami menjadi khawatir. Kami berdiskusi, berkonsultasi dengan beberapa dokter, dan kami menemukan bahwa anak kami mengalami satu kelainan yang disebut Poland Syndrome. Poland Syndrome adalah suatu kelainan di mana otot di tubuh ini tidak bertumbuh dengan sempurna. Karena kelainan itu terjadi di salah satu dada anak saya, maka nampak jelas perbedaan antara dada yang kiri dan dada yang kanan. Keduanya tidak nampak simetris. Kita sebagai orang tua peduli dengan kebutuhan gizi dan pertumbuhan anak kita. Kita ingin anak kita bertumbuh dengan normal dan sehat. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, ia adalah ciptaan yang baru. Layaknya seorang bayi yang kita harapkan bertumbuh dewasa, Bapa kita di surga juga mengharapkan seorang yang dilahirbarukan di dalam Kristus untuk bertumbuh dewasa juga secara rohani. Namun manusia pada umumnya lebih menekankan pertumbuhan fisik ketimbang pertumbuhan rohani. Banyak orang yang datang ke gereja selama bertahun-tahun namun hidupnya tidak pernah berubah. Baru dengar khotbah, waktu kendaraannya mau keluar pulang dari gereja aja, sudah saling bel, saling potong. Di manakah kasih? Adakah harapan untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa secara rohani? Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa melalui salah satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan seorang penabur. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira,
tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kedewasaan rohani seseorang tidak tergantung dari berapa lama ia telah bergereja atau bertobat, tapi dari bagaimana dia meresponi firman Tuhan dan menghidupinya. Dari apa yang kita baca, Yesus menjelaskan bahwa manusia mempunyai 4 macam hati dalam meresponi firman yang ditaburkan. 4 macam hati ini digambarkan dengan 4 macam tanah dan dipaparkan berurutan secara bertahap berdasarkan tingkat kedewasaan kerohanian seseorang. Setiap tahapan mempunyai kesulitannya sendiri. Benih yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena jalanan dibuat dengan cara dipadatkan dan banyak dilalui oleh kaki hewan dan manusia, maka benih yang ditaburkan dan jatuh di jalan akan diinjak-injak dan tidak bisa menembus tanah dan tumbuh. Sehingga pada akhirnya benih itu kemudian akan habis dimakan burung. Perumpamaan ini menggambarkan hati manusia yang keras dan menolak kebenaran firman Tuhan. Ketidakmengertiannya tidak membuat dirinya menjadi rendah hati untuk mau belajar. Ia merasa lebih pintar. Seperti tanah keras yang harus dibajak terlebih dahulu sebelum bisa ditanami, demikian pula dengan hati kita yang harus dilunakkan terlebih dahulu sebelum bisa mulai belajar, mengerti, dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Suatu proses yang tidak menyenangkan, tapi harus dilakukan sebelum bisa mulai bertumbuh secara rohani. Hati yang keras seperti ini harus menerima Yesus sebagai juru selamat untuk dilahirbarukan terlebih dahulu sebelum bisa bertumbuh. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Setelah manusia bertobat dan melekat seperti ranting kepada pokok anggur, barulah ia bisa bertumbuh. Lukas mencatat di dalam Kisah Para Rasul mengenai seorang sida-sida dari Ethiopia yang membaca kitab Yesaya di dalam perjalanannya pulang dari Yerusalem. Namun ia tidak mengerti apa yang dibacanya. Bukan serta-merta kemudian ia membuang kitab Yesaya itu karena ketidakmengertiannya. Ketika ia berjumpa dengan Filipus di tengah perjalanan, ia bertanya dan Filipus menjelaskan kepadanya. Ia menjadi mengerti dan bahkan meminta dirinya kemudian untuk dibaptis. Demikian juga dengan kehidupan kita yang mempunyai hati yang keras. Hati yang keras tetap mempunyai harapan. Jadilah rendah hati dan membiarkan diri kita untuk dibajak sehingga kebenaran firman itu mempunyai kesempatan untuk bertumbuh di dalam diri kita. Seperti tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Seperti orang tua yang peduli akan gizi anaknya, demikian juga dengan Bapa kita. Ia akan memberikan firman-Nya dan memberikan kita pengertian jikalau kita sungguh-sungguh mencarinya. Datanglah ke persekutuan doa, bergabunglah dengan kelompok kecil. Tuhan memberikan gerejanya supaya kita bisa belajar dan bertumbuh di dalam firman-Nya. Setelah hati yang keras dibajak untuk menjadi lembut, tantangan selanjutnya adalah tanah yang berbatu-batu. Benih firman yang ditaburkan di tanah berbatu-batu mulai bisa bertumbuh, tapi tidak berakar. Sehingga benih itu kering dan mati saat tidak mendapatkan air. Hati berbatu-batu seperti ini adalah hati yang bersuka cita saat menerima firman, namun segera melupakannya saat menghadapi masalah. Seperti ada tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita harus tetap bertekun dan melekat kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Memang sulit dan tidak mudah. Banyak sekali tantangannya, tapi kita tidak mungkin bertumbuh dan berbuah di luar Dia.
Kita mungkin masih ingat kisah Yusuf. Ia bertumbuh sebagai seorang pemuda yang paling disayang oleh ayahnya. Dan ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati. Oleh karena itu mereka menjual Yusuf sebagai budak yang kemudian dibawa ke tanah Mesir dan dibeli oleh Potifar. Karena Potifar melihat Tuhan beserta dan memberkati Yusuf, maka ia mempercayakan Yusuf untuk mengurus seluruh isi rumah dan miliknya. Namun keelokan parasnya menarik hati istri Potifar. Setiap hari ia terus-menerus membujuk Yusuf untuk tidur dengannya. Namun Yusuf selalu menolaknya. Bahkan waktu istri Potifar menarik bajunya, ia tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Ia lari menjauhi istri Potifar. Karena penolakan ini maka Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Singkat cerita, Tuhan membuka jalan dan memberkati kehidupan Yusuf. Sehingga pada akhirnya ia menjadi orang kedua terpenting setelah Firaun di tanah Mesir. Setelah melewati semua pencobaan ini, Yusuf berkata di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikian dengan hidup kita. Jangan cuma mengikut Tuhan karena hanya mau hidup yang mudah dan berkat saja. Tapi hendaknya kita berakar di dalam firman Tuhan dan tetap berpegang teguh di saat kita menghadapi pencobaan seperti Yusuf. Memang tidak mudah untuk mempertahankan iman kita di masa pandemi seperti hari ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, ada yang sakit, dan bahkan ada yang anggota keluarganya meninggal. Di tengah-tengah permasalahan ini, seringkali kita mempertanyakan Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Kalau Tuhan baik, bukankah Tuhan mau kita senang dan bahagia? Yang menjadi permasalahan adalah manusia sering terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita sebagai orang tua saja tidak selalu memberi apa yang diminta oleh anak kita. Kita tega mendengar tangisan mereka bukan karena kita tidak sayang, tapi justru karena kita sayang, kita ingin yang terbaik buat mereka. Demikian juga dengan Tuhan kita. Ia yang telah memberikan yang terbaik pada Yusuf, Ia juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan bersama-sama dengan Dia, kita akan melewati masa-masa sulit ini sebagai pemenang. Tantangan selanjutnya adalah tanah yang ditumbuhi oleh semak duri. Benih firman yang ditaburkan bertumbuh dengan baik bersama-sama semak duri. Tapi semak duri ini kemudian menghibitnya sehingga tidak berbuah. Hati yang seperti ini adalah hati yang tidak mempunyai prioritas hidup dan mudah diambang-ambingkan oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Seperti seorang petani yang akan terus-menerus membersihkan ladangnya dengan membuang semak berduri, supaya benih ini bisa bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengesampingkan rasa khawatir, keinginan akan kekayaan, dan kenikmatan dunia untuk mengizinkan firman itu bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa pada akhirnya berbuah dan memuliakan Tuhan. Musa dilahirkan sebagai seorang Bani Israel, namun ia dibesarkan di istana sebagai keluarga Raja Mesir. Sementara Musa menikmati segala kenikmatan hidup di istana, bangsa Israel ditindas sebagai budak oleh bangsa Mesir. Musa bisa saja tidak menghiraukan penderitaan bangsanya dan menikmati kekayaan dan kekuasaan sebagai keluarga raja. Tapi dicatat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 24-26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Demikian dengan hidup kita. Hendaknya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan dan tidak terombang-ambing oleh rasa khawatir, kekayaan, dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Memang sulit untuk tidak khawatir di masa pandemi. Yang mencari pekerjaan dan punya pekerjaan sama-sama khawatir. Yang sehat dan yang terkena COVID juga sama-sama khawatir. Kekhawatiran tidak pernah berakhir terlepas kita mempunyai pekerjaan, kesehatan, uang, dan lain sebagainya. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Musa tidak akan dikenal sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir jika Musa khawatir untuk menderita sengsara bersama mereka. Justru karena Musa beriman, maka Musa bisa menjadi contoh bagi kita hari ini untuk senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan seperti ada tertulis di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Seringkali hobi, karier, mengejar kuasa, mengumpulkan harta, dan masih banyak hal duniawi lain lagi yang membuat kita tidak fokus dengan kehidupan kita. Coba kita teliti prioritas hidup kita. Berapa banyak waktu dan uang yang kita habiskan untuk diri sendiri, dan berapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan? Apakah kita fokus pada diri sendiri? Sebaliknya, mereka yang menyibukkan dirinya dengan belajar firman Tuhan akan menjadi terlatih, sehingga tidak mudah terombang-ambingkan oleh hal-hal duniawi yang pada akhirnya bisa menghasilkan buah dan memuliakan Tuhan seperti Musa. Kami mempunyai kebun yang mulanya tidak terawat. Saat PSBB diberlakukan tahun lalu, kami mulai merawat kebun kami. Kami membeli rumput dari penjual tanaman yang dijual dengan harga sekitar 30.000 per meter persegi. Pada waktu beberapa minggu kemudian, rumput itu bertumbuh seperti di foto ini. Mungkin karena penjualnya ingin untung banyak sehingga rumput itu tidak ditanam dengan rapat. Ada celah di antara rumput yang ditanam. Kalau diperhatikan baik-baik, di celah yang tidak ada rumput tumbuh semak. Di antara rumput itu sendiri, karena daunnya bertumbuh dengan lebat, tidak ada matahari yang bisa menembus sampai ke permukaan tanah di bawahnya, sehingga tidak ada semak yang bisa bertumbuh. Ini adalah gambaran hati kita. Kita mau pilih menanam firman atau tidak. Orang bilang, saya tidak rajin belajar Alkitab, tapi saya juga tidak melakukan dosa loh. Pada waktu kita tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kita sedang menanam semak. Kita mau memberikan kesempatan bagi hal-hal duniawi yang membuat kita terombang-ambing seperti celah-celah ini. Atau kita mau menyibukkan diri, belajar, dan melakukan firman Tuhan seperti rumput yang rimbun ini. Semakin kita sibuk membaca dan melakukan firman-Nya, semakin berbuah kehidupan kita. Setelah semak berduri itu dibersihkan, maka benih firman itu bebas bertumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Buah yang dihasilkan mungkin belum sempurna, namun yang terpenting adanya suatu perubahan yang terjadi terus-menerus yang menunjukkan pertumbuhan menuju kedewasaan. Dan memang bukan sesuatu yang mudah untuk bertumbuh dewasa secara rohani dan berbuah. Seperti sida-sida dari Ethiopia, Yusuf, dan Musa, mereka semua mengalami berbagai macam kesulitan. Namun, mereka tidak menyerah dan setia. Mereka bersedia membayar harga. Ada tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian juga dengan kehidupan kita yang juga penuh dengan kesulitan. Apakah kita bersedia membayar harga seperti mereka? Apakah kita bersedia mengorbankan kesenangan sesaat kita demi menjadi dewasa? Kita akan menuai buah yang baik melalui kedewasaan kita jikalau kita bertekun terus di dalam Dia. Dan pertumbuhan ini membutuhkan waktu. Yusuf menghabiskan waktu sebagai budak di rumah Potifar dan di dalam penjara selama 13 tahun untuk dibentuk Tuhan sebelum menjadi pemimpin di Mesir. Musa bahkan menjadi gembala selama 40 tahun
sebelum dipanggil menjadi pemimpin bangsa Israel. Masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Abraham, Yosua, Petrus, dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang harus melalui proses yang cukup panjang dan sulit sebelum buahnya nampak nyata. Kedewasaan rohani dimulai dengan hati yang selalu mau belajar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan dengan setia melakukannya seumur hidupnya. Hati yang seperti ini membutuhkan waktu dan ketekunan untuk mencapai kedewasaan rohani. Dimulai dari hati yang keras, hati yang berbatu, dan kemudian hati yang bersemak, sebelum pada akhirnya menjadi hati yang subur dan menghasilkan buah. Mari kita bersama-sama bertumbuh semakin dewasa dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dengan mempunyai kerendahan hati, setia belajar firman-Nya dan siap berbuah baginya. Mari kita akhiri dengan menundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang kudus, ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, ya Tuhan, kami bisa menyimpannya di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Memang apa yang kami dengar bukanlah sesuatu yang mudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau yang telah menolong Musa, Engkau yang telah menolong Yusuf, Engkau juga yang akan menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengar bisa membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, bisa semakin berbuah di dalam Engkau, dan kami bisa memberikan buah-buah yang baik buat Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.